teriakan masyarakat, kepentingan masyarakat itu lebih penting di atas segala-galanya. Sehingga apapun yang terjadi, saya ini dengan Pak Wabub ini betul-betul kolaborasi yang pas, Pak. Ayo lah, manukan ke ITB, oi. Iya. Dari kampung menuju ITB. Udah mandi? Udah. Kamu? Iya, 3 malam ini. 3 malam ya. Iya. Kangrai aja kangrai. Itu nama formal, nama ini nama resmi terkenalnya kangrai. Udah 2 hari ya katanya. Ini adalah bentuk nyata strategi antara pusat dan daerah dalam upaya memperkuat kualitas layanan publik, khususnya pada bidang administrasi kependudukan yang menyangkut langsung hak sipil dasar setiap warga negara. Administrasi kependudukan adalah fondasi penting dalam perencanaan pembangunan dan perlindungan hak warga negara. Oleh karena itu, pelayanan administrasi kependudukan harus terus didorong ke arah yang lebih cepat, tepat, transparan, dan inklusif. Itu sejalan dengan apa yang sedang saya lakukan. Izin Pak Abdeng, hari ini saya sedang melakukan reformasi birokrasi, Bapak Ibu, dan hari ini saya sedang membuat sebuah percepatan dalam segi pelayanan dasar terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Subang. Insya Allah di Agustus mungkin sudah bisa berjalan di anggaran perubahan bahwa setiap masyarakat di Kabupaten Subang untuk membuat KTP, mencetak KTP itu tidak perlu lagi datang ke Dukcapil, tapi di setiap kecamatan itu sudah kita fasilitasi ketika masyarakat membutuhkan pelayanan, pembuatan KTP, membuat KTP, KK dan lain-lain. Itu masyarakat di Kabupaten Subang mulai bulan Agustus tinggal datang ke kecamatan dan itu sudah bisa selesai. Jadi tidak ada lagi pembuatan KTP di Dukcapil nanti ke depannya, tapi di kecamatan itu sudah bisa kita cepatkan. Ada Pak Kadis Dukcapilnya, udah saya anggarin Pak kemarin ya, aman. Jadi kedepannya Bapak Ibu, Subang ini lagi ngupgrade karena tadi kalau ini tamu dari Jakarta mungkin bingung tadi kenapa rakyat Subang atau Subang ngupgrade itu lari kencang Bu. Jadi hari ini ASN-nya saya lagi ajak lari kencang tiap hari Pak. Hari Jumat kemarin saya melantik 110 eselon 3 dan 4. Biasanya di gedung Pak, pada putih biasanya pelantikan eselon itu di gedung. Kemarin saya lantiknya di Jalan Berlubang Pak, biar pada mikir semuanya bahwa di Kabupaten Subang pelayanan publiknya, pelayanan dasar masyarakat masih sangat jauh, sehingga para ASN kita bisa mulai melek, mulai sadar bahwa pelayanan untuk masyarakat kita harus lebih dioptimalkan lagi. Kegiatan hari ini sangat sejalan dengan apa visi dan misi Kabupaten Subang 5 tahun ke depan, bahwa kami ingin pengaduan masyarakat ini cepat ditanggapi Pak. Hari ini Kabupaten Subang betul-betul harus mulai beranjak dari yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa, dan itu semua tidak bisa kita lakukan tanpa melakukan evaluasi kinerja di
internal maupun di eksternal, sehingga kedepannya apa yang kita inginkan, apa yang masyarakat kita inginkan itu betul-betul bisa dicapai. Karena jujur Bapak Ibu, masyarakat kita ini tidak muluk-muluk. Yang penting pelayanannya cepat, pelayanan dasar cepat, bikin KTP cepat, bikin KK cepat. Hari ini ngadu jalan rusak, isukan kudu beres. Masyarakat tuh nggak muluk-muluk Pak. Yang penting apa yang mereka butuhkan itu bisa cepat ditangkap oleh pemerintah. Dan hari ini kita mengajarkan itu, hari ini saya menerapkan itu. Teriakan masyarakat, kepentingan masyarakat itu lebih penting di atas segala-galanya. Sehingga apapun yang terjadi, saya ini dengan Pak Wabub ini betul-betul kolaborasi yang pas Pak. Kalau kata apa ya, kalau makanan ini udah spesial banget Pak. Saya anak muda umur 28 tahun diimbangi dengan Pak Wabub. Bukan tua Pak, tapi tenang, saya nggak ngomong tua, tapi matang, senior, matang, berpengalaman. Ini kolaborasi yang sangat klop Pak. Pak Wabub yang kalem, santai, tapi paham regulasi, memberikan masukan-masukan agar apa yang saya kerjakan di lapangan ini sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada, sehingga kita tidak tabrak aturan, tidak tabrak sana sini, tapi justru apa yang keluar kebijakan dari pemerintah daerah Kabupaten Subang itu pas dan betul-betul kena ke masyarakat. Lalu salah satu pendekatan kunci dalam mewujudnya hal tersebut, pemanfaatan pengaduan masyarakat bukan sekedar catatan keluhan, tetapi merupakan sumber data penting yang mencerminkan suara masyarakat. Ini yang kita jadikan landasan dalam bekerja setiap hari Pak. Jadi di Kabupaten Subang, kalau saya nggak muluk-muluk Pak, apa yang saya lakukan hari ini, apa yang ASN hari ini, Eselon 2, Kepala Dinas semua kerjakan di hari ini itu sesuai dengan aduan-aduan masyarakat. Karena begitu kompleks Pak. Jadi orang ada yang bilang Bandung itu diciptakan ketika Tuhan tersenyum Pak. Bagi saya Subang diciptakan ketika Tuhan sedang tertawa Pak. Karena kita punya gunung, kita punya laut, kita punya air panas, kita punya industri. Gak ada yang gak ada di Subang Pak. Semuanya ada di Subang. Dari mulai dataran, lautan, pergunungan, hingga kawasan industri, hingga BYD, sebentar lagi Finfast. Ini terlalu luar biasa Pak. Kalau Kabupaten Subangnya masih gini-gini aja, sehingga alhamdulillah dengan ada kolaborasi juga dengan anggota DPR RI Pak Ateng, saya juga berharap kedepannya bisa selalu berkolaborasi agar masyarakat Subang hari ini tidak tertinggal terus dari daerah lain Pak. Kami pemerintah daerah Kabupaten Subang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan pengaduan masyarakat, baik secara manual maupun digital, serta menjadikan pengaduan sebagai bagian dari proses evaluasi dan inovasi layanan. Melalui forum ini saya berharap akan muncul berbagai masukan, ide, pengalaman berharga dari Bapak Ibu semuanya. Kita semua hadir di sini sebagai mitra perubahan dengan satu tujuan, menciptakan layanan yang tidak hanya memenuhi standar, tapi juga memenuhi harapan masyarakat yang ada. Dan terakhir dari saya ucapkan sekali lagi apresiasi sebesar-besarnya terhadap Pak Haji Ateng, lalu juga dengan Pak Deputi yang sudah hadir di Kabupaten Subang. Jangan lupa cobain timbel Pak kalau di Subang, kalau nggak Etong Badru itu yang terbaik di Subang. Empuk di Subang Pak Ateng. Jadi kalau biar ekonomi kita juga maju terus, dan kita bisa semakin maju. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selanjutnya penyerahan pengamatan dari Bupati Subang kepada anggota DPR RI. Selanjutnya penyerahan pengamatan dari Bupati Subang kepada Deputi Pelayanan Publik. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat semua. Siap. 1, 2. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Selanjutnya Subang Mapet 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selanjutnya Thomas 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, cukup. Terima kasih. Jadi hari ini kita bertemu, selain saya ngurusin anak-anak nakal di Jawa Barat, saya juga ngurusin anak-anak pintar di Jawa Barat. Ya. Nih, saya tanya satu-satu, kalau gitu nggak rame. Perkenalkan Bapak, nama saya Naufal Hasan Saleh dari Subang. Subang Manukan. Ya. Ayo lah, Manukan ke ITB, oi. Iya ada. Tahu dia siapa? Tahu itu Bapak Bupati. Bagus nggak? Bagus Pak. Jangan pernah jasa gorengannya. Iya, apalagi di Wates tuh Pak. Wah. Oke. Nah, kamu ngambil jurusan apa? Saya ngambil jurusannya belum, tapi saya di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSLSI). Ya. Oke. Terus kemudian orang tuanya, bapaknya kerja. Bapak udah gak kerja Pak. Dia kayak sakit stroke gitu. Ibunya? Ibunya ibu rumah tangga. Jadi yang mengikuti kamu semua. Kebetulan saya udah kerja part time itu buat ngajar di salah satu tempat les gitu. Ya. Tambah-tambah buat nanti uang jajan di Nah, karena kamu mah sudah inisiatif lebih dulu ngambil kerja ya. Kamu saya kasih bonus dulu 10 juta. Kamu mandiri. Yang lain belum ada yang menyatakan saya ini. Bapaknya stroke, iya kan? Betul. Keren. Jurusan apa? Saya berniat untuk mengambil jurusan teknik sipil. Iya. Kamu tuh hebat. Terima kasih Bapak. Saya kasih 10 juta. Bupati mau kasih berapa? 10 juta lagi dari Bupati. 20 juta. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Salam dulu Bupatinnya tuh. Oh, maaf. Alhamdulillah. Manukan aja yang pinter. Ya baik ya, saya ucapkan terima kasih semuanya. Ini anak-anak Jawa Barat. Kalian hari ini masuk kuliah dengan biaya negara, kemudian masukkan dalam pikiran kalian ketika nanti sudah sukses, kamu harus bisa memkuliahkan orang lain. Karena di Jepang itu saya lihat, di Belanda itu negara membiayai kuliah, tetapi dia nanti harus bisa membeli kuliah di kelas itu. Dan untuk persiapan di ITB-nya, membeli perlengkapannya, saya siapkan per orang 20 juta ya. Saya siapkan 20 juta per orang ya. Insya Allah kalian semangat. Saya menyukai anak-anak yang memiliki pikiran maju. Dan saya mengalami itu ya lebih berarti. Jangan pernah berpikir
berpikir kita ini anak siapa, dan jangan pernah berpikir kita ini tidak punya apa-apa. Yakini bahwa kita semua punya kemampuan dan yang paling utama punya tujuan. Saya ingin pesan, tidak ada keberhasilan hanya menggunakan otak. Keberhasilan bukan hanya otak, tapi hati. Banyak orang-orang yang pintar gagal, tapi banyak yang orang yang begitu pintar dia sukses. Karena kesuksesan bukan di kepandaian, kesuksesan itu di kecerdasan. Jadi saya ucapkan terima kasih ya. Selama kuliah nanti juga saya akan undang di universitas lain. Saya akan terus memberikan supporting pada anak-anak Jawa Barat untuk terus maju. Bagi saya, anak Jawa Barat dulunya lebih terus. Anak pemabuk anak saya, anak yang tukang tawuran di pinggir jalan anak saya, anak yang hari ini masuk ke jurang paling rendah juga anak saya. Tapi anak yang pintar juga anak saya. Dua-duanya lebih guru. Selamat ya. Terima kasih Pak Rektor. Itu aja ya, nanti minta nomor rekeningnya semua, nanti ditransferin ke rekeningnya masing-masing. Nanti nomor rekeningnya nih, kirim daftarin ya. Oke. Dari kampung menuju ITB. Saya mewakili teman-teman seluruhnya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya Bapak. Awalnya kalau boleh memberi kesan, ya betul kata yang Ibu bilang, awalnya kita tuh kayak gak percaya, soalnya tiba-tiba disuruh dimasukin ke grup WA, terus besoknya tuh harus datang. Bahkan ada teman-teman yang chat, ini suratnya benar gak sih? Kok suratnya kayak gini? Ya. Bahkan ada, ini nomornya dapat dari mana ya? Awalnya memang kita gak percaya, karena kita sebagai mahasiswa itu harus gak boleh langsung percaya, harus cek and recheck. Kayak gitu. Disangkanya kena prank. Ya, tapi setelah ada pemberitahuan lewat Zoom meeting, ya alhamdulillah baru kita percaya. Bu, rekeningnya bikin rekening Bu, rekeningnya BJB. Jadi kan kalau rekeningnya pakai BJB, bantuan kita bukan hanya hari ini. Nanti ada kesulitan-kesulitan, BJB bisa bantu lewat program BJB Peduli. Oke. Mantap kan? Terima kasih. Mungkin sekali lagi saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya Bapak. Semoga Bapak dapat jodoh. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga makin makmur dan Soalnya mau dapat apa lagi, udah jadi gubernur. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Awalnya dari Kang Dedi ngasih ke saya 10 juta dan alhamdulillah dari Pak Renaldi tadi langsung tambahin lagi 10 juta Pak. Iya. Pesan saya untuk mahasiswa atau siswa-siswa dari Subang dan daerah sekitarnya,
teruslah bermimpi ya, jangan patah semangat walaupun kondisi keluarga itu bisa dibilang cukup sulit. Yakin kalau kamu itu bisa, kamu pasti punya jalannya asalkan kamu mau berusaha. Jadi tadi pertemuan dengan beberapa bupati dan wali kota di Jawa Barat tentang penataan jalur-jalur seperti bantaran sungai, lahan-lahan BTPN agar kita berkolaborasi untuk menertibkan dan menata semuanya, tapi tetap semuanya akan memperhatikan pedagang-pedagangnya, akan kita tempatkan, akan kita relokasi khusus untuk Subang. 800 pedagang sudah kita data dari mulai Tambakan sampai ke Ciater, yang dimana nanti itu akan kita relokasi, kita tempatkan di tempat yang lebih baik, dan nanti untuk uang penggantinya pun ada, bukan uang pengganti ya, uang duduk selama 2 bulan. Tapi sabar, karena ini berproses dan bukan hanya Subang, tapi seluruh kabupaten kota. Dan ini semua betul-betul concern dari Pak Gubernur untuk menata, memperbaiki kawasan di Kabupaten Subang. Sebetulnya kita tinggal memilah-pilih, jangan sampai yang terpenting, karena gini, kawasan zona industri itu banyak di Subang. Jadi nggak usah dulu nyari ke yang lain, yang ini aja dulu bangun. Karena tanpa perlu mengganggu yang lain, yang ini sudah ada kok zona-zonanya yang sebetulnya tinggal dimanfaatkan. Jangan sampai di sini membangun zona, di sini di lahan hijau ingin membangun juga, jangan. Tapi semua kita coba memetakan semuanya agar seimbang antara pariwisata, pertanian dengan industri. Ya, saya ucapkan selamat untuk siswa yang masuk ke ITB. Tadi juga saya patungan dengan Pak Gubernur untuk memberikan bantuan, dan nanti untuk seluruh siswa-siswa juga yang tidak mampu, kurang mampu, kalau yang berprestasi kita akan cari siswa-siswa berprestasi, dan nanti sama seperti ini nanti akan kita tempatkan di ITB di mana, dan kita ya sedikit banyak ada bantuan dari pemerintah provinsi. Kalau ini dari pemerintah provinsi Jawa Barat, dan nanti kolaborasi dengan pemerintah Jawa Barat.